Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda Ika mau mendongeng lagi untuk anak-anak. Dongengnya tentang apa ya teman-teman ya? Bunda Ika punya buku. Anak-anak suka membaca nggak? Ayo. Nah, kalau belum bisa membaca huruf, anak-anak boleh membaca gambar ya. Membaca itu boleh membaca gambar. Di sini Bunda Ika punya buku. Nah, Bunda Ika kali ini mau menceritakan gambar yang berjudul Anak Beruang yang Mandiri. Anak-anak pengen denger nggak ceritanya? Nah, kali ini Bunda Ika mau membacakan. Di sebuah wilayah daerah kutub terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun. Dia bernama Berry. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Poli selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Berry bisa meneladaninya. Suatu pagi, Berry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Bore, tetangga mereka. "Hai Paman Bore, apa kabar?" Paman Bore pun menjawab, "Hai Bore, Paman apa yang Paman bawa?" Kata Berry. "Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Berry. Rasanya enak. Apa kamu mau?" Kata Paman. Setelah sampai di laut, mereka langsung menyeburkan diri. "Berry, ayo sini, kita berenang," ajak Ibu Poli. Tapi Berry menggelengkan kepala. Ia hanya diam. Itu kata Berry. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya lalu naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan," kata Berry. Berry terus merengek. Sementara itu, di kejauhan terlihat titik hitam yang bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Poli melompat dan menerkam kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruan, Berry bersorak kegirangan. "Hore, ibuku mendapatkan mangsa!" Pagi itu, ketika bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya di sampingnya. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Berry terus berteriak mencari ibunya. Ia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa. Sesampainya di laut, tidak menemukan ibunya. Mendadak ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. "Aduh!" Berry menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak sejak tadi. Ikan itu berusaha melepaskan diri. Berry yang sejak tadi merasa lapar segera mendekati ikan salmon, lalu melompat dan menjeburkan diri. Berry terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam, melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya. Pagi itu Berry dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Berry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan terus mengikutinya sampai suara itu terus terdengar. Suara siapa sih itu? Berry mengira itu suara ibunya. Sambil berlari mengejarnya dan tanpa sadar
ia menabrak sesuatu. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Berry menghampiri beruang itu. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" Berry itu menyahut perlahan. "Jangan berisik. Ada mangsa sedang mendekat ke arah kita." "Shh." Ia adalah seekor anjing laut. Mulai mendekat ke arah mereka. Mereka pun pelan-pelan dengan pasti. "Diam," begitu kata beruang yang satunya. Nah, "Ayo Dani, terkam dia!" teriak Berry. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Berry langsung ikut memburu si anjing laut. Berry berhasil menggigit bokongnya dan Dani menggigit kepalanya. Dengan lahap, Dani dan Berry menikmati hasil buruan mereka. Nah, akhirnya kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Berry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Berry sengaja membuat rumah tak jauh dari Dani, karena kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah baru Berry, si Polly tampak tersenyum bangga. "Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri," kata ibunya sambil berbalik pergi. Nah, akhirnya Berry pun menjadi beruang yang mandiri. Ibunya senang sekali. Demikian cerita Bunda Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.